Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putari Septia, NIM 2021-20107, kelas B. Moto hidup saya adalah orang yang belajar akan berhati-hati dalam bertindak dan menghindari kesalahan untuk kedua kalinya. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Klausula Asuransi Kematian pada Akad Kredit KPR Subsidi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang ditulis oleh Yandri Rahdi Anadi. Latar belakang: sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, pekerti selalu berusaha untuk menghindari suatu permasalahan atau resiko yang membuatnya merasa tidak aman sehingga dapat menjadi aman. Asuransi pertanggungan adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dimana dalam salah satu dari programnya yaitu memberikan kredit pemilikan rumah atau KPR yang sebagai tunjukan untuk pembelian bangunan rumah atau tempat tinggal. Rumusan masalah: dari uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan, yaitu bagaimana implementasi asuransi kematian dalam akad kredit KPR subsidi dan seperti apa mekanisme klaim asuransi kematian pasca KPR subsidi. Yuridis normatif: dengan mengkaji atau melakukan analisis hukum, menemukan permasalahan hukum dari pemberian asuransi dari kredit kepemilikan rumah KPR serta pendekatan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hukum asuransi. Macam-macam pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Pembahasan implementasi asuransi kematian dalam akad kredit KPR subsidi. Asuransi sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat dalam lingkungan sosial masyarakat yang sudah maju dan sadar akan nilai kegunaan lembaga asuransi atau pertanggungan sebagai lembaga pelimpah resiko. Setiap kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian itu pasti diasuransikan atau dipertanggungan. Dalam asuransi jiwa, yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu atau time. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk ketetapan sasaran dalam menerima KPR bersubsidi diukur dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242 atau KPTS SM 2020, dihitung berdasarkan seluruh pendapatan berisi yang bersumber dari 14 gaji, upah, dana atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin, atau gaji, upah, dan atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri. Beberapa hal yang menjadi isi dari polis pertanggungan jiwa yaitu hari ditutupnya pertanggungan, nama si tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, saat mulai berlaku dan berakhirnya bagi penanggung, jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan, premi pertanggungan tersebut. Di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif, dan apabila bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit lebih dahulu.
Analisisnya antara lain: 1. Latar belakang nasabah. 2. Prospek usaha yang akan dibiayai. 3. Jaminan yang diberikan. 4. Hal-hal yang ditentukan oleh bank. Mekanisme klaim asuransi kematian pada KPR subsidi. Salah satu tujuan dari diadakannya perjanjian asuransi jiwa adalah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Meninggalnya seseorang ini merupakan hal yang sudah pasti. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian, tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti atau evenement dalam asuransi jiwa. Prosedur klaim asuransi jiwa. Pemberitahuan klaim segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung mengalami musibah. Tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada panggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Bukti klaim. Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti yang diharuskan perusahaan penyelidikan. Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung. Penyelesaian klaim. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, dalam implementasi pemberian asuransi kematian kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi, para pihak antara penanggung dan tertanggung harus memperhatikan hal-hal dasar yang dimana sesuai dalam perjanjian. Penanggung ataupun tertanggung berarti keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang sudah disepakati bersama. Mekanisme prosedur klaim asuransi kematian KPR subsidi sama dengan prosedur klaim asuransi jiwa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.